معين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أصحاب الفضيلة أهل سلسلة طريقة قادرية نقشبندية معهد سريايا وبالخصوص شيخنا ومرشدنا ومربي أرواحنا سلطان الأولياء في هذا الزمان السيد الشيخ محي الدين محمد عبد الواسع الله المسلول القادري الكامل النقشبندي الموفق المتقي المجدد الكتب الصمداني المهدي قدس الله سره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقال أيضا لا إله إلا الله حسني من دخل حسني أمن من عقابي. Ikhwan akhwat yang berbahagia, wabil khusus ayahanda Bapak Herawan Iskandar dan ibunda Ustazah Haja Emah Marhamah, semoga selalu disehatkan, bisa disembuhkan penyakitnya, diluaskan rezekinya, diberkahi umurnya segalanya selamanya. Dan juga pada besok nih, malam tanggal 27 Desember ada yang ulang tahun Adinda tercinta Saiful Hilmi yang ke-17 yang mau nikah juga ulang tahun juga sekarang. Doain semoga berkah semuanya segalanya selamanya, dijadikan kelak istrinya istri yang solehah, dia jadi anak soleh, dan keluarganya nanti kelak menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang berbahagia, wabil khusus wakil kepala madrasah aliyah pada malam hari ini bisa hadir Bapak Ustaz Mat Yusuf Sarjana Agama. Alhamdulillah. Semoga diistiqomahkan juga Wading dan semua kita semua murid-murid para sahabat sama di hadapan guru agung murid-murid Abah. Semoga kita semua diistiqomahkan. Ikhwan akhwat yang berbahagia, sesuatu yang enak, sesuatu yang membuat kita sumringah, membuat kita bahagia, atau kata lainnya kebahagiaan atau juga kesuksesan tidak bisa diraih dengan santai, tidak bisa diraih dengan leha-leha. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya yang artinya, siapa yang hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, yang maksudnya seperti itulah, maka matanya aku menjadi matanya yang dengannya melihat, aku akan menjadi tangannya yang dengan tangan itu dia memegang, aku akan menjadi kakinya yang dengannya aku berjalan. Nah, itu tidak mudah, artinya perlu amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, yaitu amalan-amalan sunnah. Kalau yang wajib mah udah biasa, nah wajib itu mah udah tuguh gitu. Ini mah sunnah supaya maka akan diraihlah itu gitu. Maka amaliyah guru agung kita yang kita laksanakan memang gak gampang, tidak mudah, berat duduk dari maghrib sampai jam 8, lebih dari isya kan, itu gak mudah, itu amalan.
Makanya disebut amalan para aulia. Majlis manakib ini majlis para aulia, asal jangan ngaku aja. Jangan ngaku aja kok yang terpulang. Tapi ini adalah majlis para aulia, berkumpulnya para wali-wali Allah. Emang wali apa tandanya? Ciri wali adalah hati yang selalu ingat Allah, yang punya ini. Ini adalah nur, cahaya Allah yang ditetapkan. Makanya kalau sudah berla ilaha illallah, kalau ngigoknya sudah la ilaha illallah, berantem sama setannya di mimpi dengan la ilaha illallah, bersama la ilaha illallah, maka terlilit semua daging, kulitnya, bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, karena selalu bersama la ilaha illallah. Gimana sih dulu kita waktu ingat pacar gitu nggak mau lepas kan? Ya, sama suami ingat terus gitu. Sekarang ganti kan dengan la ilaha illallah. Nah dulu mah kita ini kenikmatan itu ghanimatu majalisiz zikri al jannah, harta rampasan perang. Itu adalah surga, itu adalah harta rampasan perang. Surga yang diidam-idamkan oleh orang-orang awam yang banyak, yang beribadah tapi mengharapkan surga, boleh, benar, gak salah, benar, dan memang janji Allah juga gitu. Tapi kita mah pengen yang lebih dari itu. Bukan hanya surga, tetapi bertemu dengan pemilik surga. Pemilik surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita harapkan dari ibadah-ibadah kita cuma satu, ilahi anta. Di hadapan kita udah gak ada apa-apa tuh, hanya Allah. Ilahi, Tuhanku, wahai Tuhanku, anta, engkau. Kata Abah, kalaupun ada kacamata, itu kacamatanya udah dicopot tuh, berhadapan. Gak ada penghalang antara anta mukhotob domir, kata ganti yang diajak bicara orang kedua. Maka ketika assalamualaikum, itu Nabi sudah hadir di hadapan kita. Makanya jangan sembarangan gitu. Ketika kita bersolawat, ketika kita uluk salam dan seterusnya, kita tawasulan, itu hadir. Itulah sambung rasa. Nah, dia bahagia, ada jadi genah nyawa, betah jasad, bagja rasa. Badannya sehat, fisiknya sehat, nyawanya sehat, rasanya bahagia. Nah, itu yang kita lagi cari sebenarnya, yang kita sedang menjalani untuk sampai ke situ, untuk bisa mustawan, untuk bisa sama, menghadapi dipuji atau dihina sama, dipuji atau dihina sama, punya duit nggak punya duit tetap ringah, tetap bahagia. Bisa nggak itu? Susah. Punya duit nggak punya duit sama aja gitu. Apalagi istri nggak bisa datang. Udah nggak ada beras. Kalau suami kadang-kadang masih bisa, nggak pernah mikirin beras. Nah, tapi itu yang sedang kita latih gitu. Melatih diri. Nah, inilah latihan yang berat, dan tidak akan selesai latihan ini sampai kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mesti terus waspada di dalam takbir. Hati-hatilah, telitilah, jangan sampai tertipu, terpedaya oleh godaan setan. Ya, dalam keluarga misalnya harus selalu saling mengalah. Suami wajib menang, mengenangnya dengan mengalah. Itu berat, bukan amalan enteng.
Maka perlu latihan, latihannya apa ya? Inilah latihan kehidupan. Dalam kehidupan itu bukan ujian terus sampai kita pulang. Nah, supaya kita mendapatkan keistimewaan itu, maka jangan pernah berhenti untuk ingat Allah. Dua alat zikir jahar dan zikir khafi. Jadi untuk membendung nafsu dari dalam diri kita, untuk mengendalikan nafsu, tidak ada yang lain caranya kecuali dengan selalu berzikir la ilaha illallah bimudawamati zikrillah atau zikrullah ala dawam. Maka penting buat kita selalu bertemu dengan ikhwan, supaya terus nyantol, bahasanya sambung rasa. Kita menyambung rasa kita. Amaliyah ini tidak bisa kita nikmati, iman tidak akan bisa kita nikmati kalau kita tidak mengamalkan, merasakan sendiri, bukan kata orang lain. Halawatul iman, manisnya iman itu karena sering mengamalkan. Jadi bahasa Abah Jagat mah kemarin apa ya? Gawe apa? Kerja, ahli gawe, ahli kerja. Jadi ahlu ilmi dan ahlu kerja. Apa kerjanya? Zikir yang banyak. Semakin zikir banyak baru semakin terasa tuh. Kalau zikirnya masih dikit belum terasa. Nikmatnya iman, nikmatnya zikir tidak akan kita rasakan kalau zikirnya masih sedikit. Tapi kalau zikirnya banyak, gawainya banyak, kerjanya banyak, baru akan terasa itu nikmatnya zikir. Pengalaman itulah yang membawa kita menghidupkan rasa kita. Maka ilmu ini mah, ilmu batin mah harus dengan pengamalan. Jadi bukan banyak nanya, tapi banyak amal. Banyak zikir, nggak usah bangsa banyak zikir saja terus. Ada masalah zikir, nah ini tantangan buat kita semua. Kalau ingin menjadi masalah kita cepat selesai, ingin segala sesuatunya digampangkan, dimudahkan, zikirnya harus lebih banyak lagi. Harus rajin gawe, harus ahli kerja, ahli zikir. Banyakin, jangan hanya 1, 6, 5. Semoga saya pun dibisahkan 5, 6, 1. Tahun baru nih, zikir 2022. Jadi kita mah sebenarnya sudah dikasih semuanya. Alatnya sudah dikasih. Alatnya cuma 2. Pertanyaannya apapun, masalahnya apapun, jawabannya cuma 1. Zikir la ilaha illallah. Karena itu yang paling utama, nggak ada lagi. Tidak ada lagi. Walaupun dia saking pinternya bisa menghilangkan bayangannya. Bayangkan, ada nggak orang yang bisa menghilangkan bayangannya sendiri? Bayangannya kan? Saking pinternya dia. Ada nggak? Orang yang pertama kali membuat kalender, dialah. Orang yang menikahi ibunya sendiri. Itu ilmunya luar biasa itu. Tinggi ilmunya. Jadi walaupun tinggi ilmunya sampai bisa menghilangkan bayangannya sendiri, dia mesti berguru kepada Syekh Mursyid, baru dia selamat. Mesti dia menerima talqin zikir la ilaha illallah. Bisa menghilangkan bayangannya sendiri. Menikahi ibunya karena merasa dirinya suci, bersih. Orang lain disuruh menyembah dia. Dialah yang menciptakan tanggal kalender. Bisa menghilangkan bayangannya sendiri. Coba cari di YouTube, ada. Luar biasa ilmunya, tapi tidak akan tidak menjadi apa-apa kecuali dia menerima hak. Kalau memang dia haknya masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah, mayyasya, baru dia akan selamat.
Maka kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah, bersyukur kita punya ini. Ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Orang mimpi Lailatul Qadar, kita mah sudah mendapatkan Lailatul Qadar, merayakan 9 kemenangan, salah satunya Lailatul Qadar. Jadi ini mah kenikmatan yang surga itu mah kenikmatan fisik, kenikmatan di makan nggak di surga mah tiap hari tidur berleha-leha sama bidadari surga. Coba apa nikmatnya coba. Kalau sekarang kan ada marah, ada baik, ada jahat, ada buruk. Kalau sana enak semua. Makan gak enak. Apa enaknya? Kalau di sini maka ada yang bilang bidadari surga ya istri kita. Bidadari surga itu adalah istri kita. Lebih cantik istri kita daripada bidadari surga. Gitu. Waduh, itu. Karena mah di surga. Nah, surga itu semua lambang fisik, lambang kenikmatan fisik jasmani. Tetapi kenikmatan hakiki adalah kenikmatan ketika penduduk surga bertemu Allah. Nah, di situ itu baru kenikmatan yang tiada tara. Karena nggak semua penduduk surga bertemu Allah. Jadi ada tingkatannya, banyak tingkatannya itu. Sampai suatu ketika mereka sedang ada di dipan yang luas, satu dipannya 70 bidadari, setiap mau sesuatu langsung ada di depannya. Mau ayam bakar langsung, belum ngucap udah ada. Burung lagi terbang ada di depan langsung udah. Lagi asik-asiknya begitu, ada suara, baru mereka melihat cahaya yang luar biasa yang nggak bisa digambarkan. Itulah kenikmatan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan ruhani. Nah, kenikmatan ruhani itu sudah bisa kita rasakan sekarang ketika kita selalu zikir. Zikir hobi tidak akan bisa hidup kalau zikir jaharnya males. Hati nggak akan berdegup kalau zikir jaharnya dikit. Tapi zikir hobi akan hidup kalau zikir jaharnya banyak gitu. Semakin banyak zikir jahar maka semakin hidup hobinya. Tapi bukan tidak ada gitu. Setiap yang sudah ditalqin dia menerima cahaya Allah. Cahaya itu ada, nur itu sudah ada. Lebih terang daripada matahari dunia yang disebut dengan Syamsul Ma'rifah, matahari ma'rifah. Matahari ma'rifah ini lebih terang dari matahari dunia. Nah, inilah kenikmatan yang sebenarnya. Maka ketika kita lagi emosi, ketika kita lagi marah, istri langsung khofi. Itu masih mending. Karena istri juga ikhwan. Coba kalau istrinya nggak ikhwan, makin jadi udah berantem. Kopi. Jadi itu khofi itu luar biasa. Itulah kenikmatan yang sebenarnya. Maka semakin gawe kita semakin kuat. Itu yang Abah bilang murid-murid jadi Abah yang kerjanya rajin. Yang kerjanya rajin, tidak disibukkan oleh dunia. Dunia boleh harus ditaruh di ujung kaki, di bawah telapak kaki. Boleh harus ditundukkan, kerja yang keras. Tapi ketika sedang bekerja, sedang apapun, kita selalu ingat kepada Allah. Semoga kita semua diistiqomahkan, dikuatkan, apalagi saya. Semakin banyak ngomong, semakin banyak dosa. Tapi kata Abah, mumpung belum benar ngomong, supaya ntar yang kedenger, siapa tahu yang kedenger Pak Iwan lebih benar duluan daripada saya.
Yang ngedengar lebih hebat daripada yang ngomong. Di Pak Iwan mengamalkan, saya kecipratan. Disampaikan ke yang nggak datang, weh ada surga makrifat lebih istimewa daripada surga fisik, surga jasmani. Disampaikan, diamalkan zikir hobi oleh muridnya Pak Iwan. Pak Iwan kecipratan, saya kecipratan. Itulah makanya bersyukur kita dipertemukan Syekh Mursyid. Ya, semoga kita semua diistiqomahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.